ada yang nggak jelas, dibuka lagi. Oke, soal ujiannya itu, oh, belum ya, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini ya. Jadi besok itu soalnya dua. Soalnya dua ini, tuh kan dua tok. Tapi yang nomor satu ada 4 soal, yang nomor dua ada 2 soal. Nah, yang nomor satu itu kita akan diberikan satu sistem persamaan linear, cuma satu. Nah, dari satu ini kita nanti harus menentukan berapakah nilai X, Y, Z-nya, artinya kita mencari solusi dari SPL ini. Kemudian soal yang lain adalah tentukan matriks L dan U dari matriks A yang ada di dalam SPL ini. Kemudian menentukan adjoinnya, sama satu lagi menentukan inverse-nya. Nah, tidak ada cara yang harus kalian gunakan gitu. Saya tidak memaksa kalian harus pakai, misalnya harus pakai eliminasi Gauss gitu ya untuk mencari solusi SPL-nya atau eliminasi Gauss-Jordan atau pakai faktorisasi LU gitu. Bebas, jadi kalian bebas. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kalian memilih metode, itu upayakan cukup karena waktunya cuma 90 menit. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ini. Ya, pertemuan terakhir kita sudah membahas latihan soal ini belum? Waktu Belum, di Bu. kelas. Belum ya? Belum. Oke, kita mulai ya kalau gitu ya. Ini saya copy dulu. Kita punya SPL ini. Oke, SPL itu kan ada 4 cara ya. Boleh pakai yang 3 cara adalah apa namanya? Menggunakan operasi elementer baris yaitu eliminasi Gauss, Gauss-Jordan dan faktorisasi LU. Sama satu lagi aturan Cramer yang menggunakan determinan. Nah, karena soalnya tadi itu ada 4 dan kalian boleh tidak urut, saran saya yang pertama adalah mencari solusi SPL ini tapi pakai yang bukan operasi elementer. Tapi kalau yang suka boleh pakai ya. Jadi kita boleh menggunakan uh, aturan Cramer. Nah, ini saya pakai aturan Cramer ya. Jadi pertama, ini saya tulis dulu mencari solusi SPL dengan menggunakan, saya pakai aturan Cramer. Berarti kita perlu mengetahui matrik A-nya. Matrik A-nya adalah 3, 2, 1. Ini 1, 1, min 1, lalu yang ini 4, min 1, 2. Sorry. 2 gitu ya. Terus satu lagi kita perlu matrik B. B itu ruas kanannya. B-nya adalah 14,08. Gitu ya. Nah, kemudian dengan aturan Cramer itu kan kita membandingkan dua apa namanya? Determinan. Jadi yang pertama kita cari dulu determinan. Determinan A, kalian boleh pakai cara sembarang. Pakai saurus boleh sembarang ya. Tapi ini saya pakai apa namanya? Ekspansi kolom atau baris. Nah, ini saya pakai ekspansi kolom 1. Oke. Ekspansi kolom 1 berarti A itu sama dengan keluarkan elemen kolom 1. Elemen kolom 1 itu kan 3, 2, 1. Dikeluarkan. 3. Ini saya spasi dulu. 2 gitu ya. Terus 1. Nah, 3
itu berarti mulai dari plus, min, plus. Jadi setelah elemen kolom 1 keluar, kita kalikan dengan tandanya. Baris 1 kolom 1 itu plus. Berarti ini plus, min, plus gitu ya. Jadi ini tuh plus, min. Sebenarnya plus di depan itu yang awal sekali itu nggak perlu ya. Kemudian dikalikan minornya. Minornya 3 itu berarti ini ya, matrik kecil ya. 1 kali 2 dikurangi min 1 kali 1. Jadi ini 2 min min 1. Gitu ya. Kemudian ini kita masukkan min. 2-nya juga sama. Minornya. Saya kasih tanda dulu. Gini dulu deh. Ini berarti, sebentar biar nanti kalian belajarnya gampang. Ini tuh minor minor 1-1 gitu ya. Lalu di sini 2 dikalikan minor 21, minornya baris 2 kolom 1. Lalu yang ketiga, angka 1 itu ada di baris 3 kolom 1. Jadi ini dikalikan minor baris 3 kolom 1. Ya, nah ini satu di sini. Minor 21 itu baris 2 kolom 1 hilang. Berarti ini tinggal min 1, 4, 1, 2. Min 1 kali 2, itu min 2, dikurangi 4 kali 1. Ini ya. Lalu yang 1 ini keluar, minornya adalah min 1 kali min 1, 1 dikurangi 4 kali 1. Jadi 1 min 4. Ya. Kemudian, sebentar. Saya cek dulu ini sudah saya record belum? Oh, ya udah. Oke, berikutnya kita hitung 2 plus 1, jadi ini 3. Lalu ini min 6, ini min 3. Ya. Jadi determinan A adalah 9 plus 12 min 3. Jadi berapa nih? 6 tambah 12, 18 ya. Determinan A adalah 18. Nah, tapi sekali lagi kalian bebas ya mau menggunakan apapun. Sekarang kita cari matrik A1. Jadi matrik A1 itu bisa copy matrik A, tapi kolom satunya diganti B. Jadi ini kita namakan A1. Nah, ini tuh diganti 14. Ini diganti 0. Ini diganti 8. Saya kasih warna merah ya. Nih, nah ini saya kasih warna merah. Nah, gitu ya. Sekarang kita cari. Dengan ekspansi, saya masih pakai ekspansi kolom 1. Nah, ini berarti 14. Lalu 0. Sini 0. Di sini 8. Ya, jadi 14, 08-nya keluar. Terus minornya sama. Karena apa namanya yang berubah hanya kolom satunya, maka sebetulnya angka-angka di sini sama ya. Jadi kalau kita cari sini, ini A1, ini 18, sorry 14, lalu ini 0. Kalau 0 kan berarti nggak perlu dicari. Lalu 8. Angkanya masih sama ya, 2, sorry, 14 kali
1 kali 2, 2 dikurangi min 1 kali 1 gitu. Sekarang kita hitung. Ini 3 masih sama. Nah, ini kan sebetulnya tidak perlu dihitung. Karena berapapun angka di sini toh dikalikan 0 gitu ya. Kemudian ini min 3. 14 kali 3 itu adalah 42 dikurangi 24. 14 kurangi 24 itu adalah berapa nih? 18 ya. Nah, kita punya A1 18. Kemudian lagi cari, tapi sekarang A2. Saya copy lagi matriks A. Ini A2. Ya. Nah, matriknya A sama, cuma matrik kolom B diganti. Ini 14, ini 0, ini 8. Nah, saya kasih warna merah ya, yang B-nya supaya kalian melihatnya gampang. Nah, sekarang saya pakainya ekspansi kolom 2, nggak kolom 1. Kenapa? Karena ada angka nolnya, jadi biar gampang. Tapi kalau misalnya saya pakai kolom 2 lagi, boleh Bu? Boleh aja. Ya. Ini saya pakai ekspansi kolom 2. Karena saya mau mengeluarkan angka yang berwarna merah itu. Karena dia ada nolnya. Kalau ada nolnya itu kan menghemat perhitungan ya. Oke. 14, 0, 8. Tapi sekarang ini kan mulainya plus. Jadi 14-nya min, 0-nya plus, 8-nya min. Jadi ini min. Ini plus, ini min. Nah, minornya adalah kalau 14 ini berarti baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Ini baris 2 kolom 2. Ini baris 3 kolom 2. Ya. Sekarang tinggal kita hitung. Minornya M12 itu adalah, nih berarti 2 kali 2, 4 dikurangi min 1 kali 1. Ya. Kemudian yang M22, bayangkan baris 2 kolom 2 hilang, berarti tinggal 3, 2, 4, 1 ya. 3, 4, 1, 2. 3 kali 2, 6 dikurangi 4. Lalu minor 32, baris 3 hilang, kolom 2 hilang. Berarti 3 kali min 1 dikurangi 4 kali 2. Jadi di sini min 3 dikurangi 8. Ya. 3 kali min 1 dikurangi 4 kali 2. Oke, sekarang kita hitung. 4 tambah 1. Jadi ini 5. Ini 0. Ini min 11. Nah, kalau begitu sekarang ini min 70 ditambah 88 ya. Min 8 kali 11. Min 8 kali min 11 berarti plus 88. Jadi ini sama dengan 18 lagi ya. A2. Eh, kalau ada yang masih bingung, langsung di-cut aja ya. Oke, sekarang kita punya A1 sama A2. Tinggal satu lagi adalah A3.
Sekarang A3 itu saya copy lagi matriks A, tapi baris 3-nya diganti B. Kolom 3-nya ya, maaf. Ini diganti 14, 0, 8. Kita kasih warna merah supaya tahu ini B. Nah, ekspansi berikutnya saya pakai kolom 3. Oke, saya menggunakan ekspansi kolom 3. Ekspansi kolom 3, jadi masih seperti ini. Yang keluar angka 1408 ya. Plus, min, plus. Jadi 14-nya plus, 0-nya min, 8-nya plus lagi. Minornya berarti 14 itu ada di baris 3. Baris 1 kolom 3. Ini baris 2 kolom 3. Baris 3 kolom 3. Sekarang kita hitung minor masing-masing minornya. Minor 13 berarti kalau baris 1 kolom 3 hilang, maka yang tersisa matriks kecil ini 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1. Jadi 2 min 1. 0 nggak perlu saya dihitung. Halo. 33 baris 3 kolom 3 hilang, maka yang tersisa 3 kali 1 dikurangi min 1 kali 2. Jadi 3 kali 1 itu 3 min 2. Itu ya. Oke, sekarang kita hitung. Ini 1. Jadi 14. Lalu ini 6. 14 tambah 48. Ya, kalau ada yang salah hitung, saya dikoreksi ya. 14 tambah 48 berapa? 62. Oh iya, salah. Bentar. 14 itu 2 dikurangi 1. 0 nggak dihitung. 8 ini 3 plus. Oh, Aku ya. itu 3 kurang min 2, 5 ya, Bu? Iya, 5 ya. Saya salah ya. Ini harusnya 5. Jadi 40 tambah 14 ya, 54. Oke, nah ini baru benar. Karena hasilnya bulat. Oke ya. Nah, berarti sekarang kita bisa hitung X1-nya adalah, sorry. Soalnya itu apa? X, Z. Nah, X atau sama dengan X1 dalam hal ini. X itu dari A1 dibagi A. Saya ngopi sini aja. Itu ya. Ini sama dengan 18 A1-nya. A-nya juga 18. Kita cek ya. A1 18, A juga 18. Oke, jadi ini X-nya 1. Sekarang yang Y. Ini A2 dibagi A. A2-nya tadi juga 18, sama ya. 1. Lalu yang Z, A3 dibagi A. A3-nya 54. Dibagi 18 berarti 3. Ya, jadi jawabannya, solusinya adalah X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 3. Itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang 1C ya ini. 1C. Nggak apa-apa nggak urut. Nah, kemudian kalau kita sudah pakai Kramer, artinya ada perbandingan determinan, kan kita punya determinan A. Maka berikutnya yang bisa dicari, kalau kalian mau cepat, kita nyari dulu acuin. Jadi sekarang kita lanjut D. Ini C. Jadi besok manajemen waktunya harus diatur ya. Ini 1D mencari acuin. Nah, acuin itu adalah matriks kita cari minor, kemudian dikalikan plus minus, artinya menjadi kofaktor.
Nah, matriks kofaktor tadi ditranspos, itu jadi adjoint. Jadi kalau kita, saya tulis, ini A-nya, pertama kita cari minornya. Kita pakai gini. Ini M1. Ini halo. Iya, gue mau tanya. M11 itu sama dengan matriks minor di 11 itu berarti baris 1 sama kolom 1 hilang. Saya langsung ya. Berarti isinya 1 kali 2 dikurangi min 1 kali 1. Atau saya tulis dulu deh, biar mudah belajarnya. Ini ya. Sorry. Ini berarti 1 min 1, 1, 2. Lalu ini minor 21, minor, sorry, 1, 2 ya, sama dengan baris 1 kolom 2 hilang, berarti ini tinggal 2, min 1, 2, 1. Minor 1, 3. Ini simbolnya simbol determinan ya. Simbol determinan itu garis tegak aja. Nah, dari 1 kolom 3 hilang berarti 2, 1, 1, 1. Sekarang di sini minor 2, 1. Baris 2 kolom 1. Ini berarti 3, 4, 4, sorry salah. Min 1, 4 ya. Min 1, 4, 1, 2. Ini minor 2, 2. Baris 2 kolom 2 hilang berarti 3, 4. 2, 1. 3, 4, 1, 2 ya. 1, 2. Ini minor 2, 3. Betul. Baris 2 kolom 3 berarti 3, 1. 2, 3. 1, 1 ya? Iya, Bu. Oke. Minor 3, 2. 3, 2. 3. Bukan 31 dulu, Bu. Sorry, 3, 1 ya. Iya, Bu. 3, 1 berarti min 1, 4. Betul ya? Iya, Bu. 1 min 1. Kadang tuh saya Iya, meleset gitu lihatnya. Sambil dikoreksi ya kalau saya melihatnya meleset. Oke, M32. Baris 3 kolom 2. 3, 2, 4. 3, 4, 2, min 1. Ya, oke, terima kasih. M33, minornya 33. Min 3 min 1. 2, 1 ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita hitung yuk.
Ini berarti berapa? 2 min min 1. Saya langsung gini ya. Iya, Bu. Oke, ini berarti min 1 kali 2, min 2, min 4. Min 6. Min 1 kali min 1, 1 dikurangi 4. Min 3. Lalu ini 4 dikurangi min 1, jadi 4 plus 1. Sama dengan 5. Mm, Yang ini 6 dikurangi 4, 2. Yang ini min 3 dikurangi min 6. Dikurangi 6, jadi min 9. Ini 2 dikurangi 1. Yang ini 3 min min 1, jadi 4 ya. Lalu ini 3 min min 2. 3 min min 2, jadi 3 plus 2, 5. Gitu ya. Ini minor. Nah, kofaktor dari minor ini kan ubah menjadi kofaktor nih. Jadi ini C. Ini kalau mm, ini plus, lalu ini C. 1, 2. Ini jadi min, ini mm, plus lagi. mm. Ya, ini min. Min berarti ini jadi Dan plus, plus ya. ya, Bu. Lalu ini plus, Mm, min lagi. Kok yang mm, indeksnya ganjil? Ini dikalikan min 1. Ini genap kali plus jadi tetap. Lalu ini ganjil lagi kali min jadi plus. Ini genap jadi tetap. Nah, gitu ya. Ini apa namanya kofaktor, materi kofaktornya. Jadi adjoinnya dari kofaktor itu ditranspos. Ini ditranspos nih. Yang semula kolom 1, 3, 6, min 3 jadi baris 1. 3, 6, min 3. Yang semula kolom 2 itu jadi baris 2. Min 5, 2, 9. Yang semula kolom 3 menjadi baris 3. 1, min 4, 5. Gitu ya. Ini acuin. Ini jawaban yang B. Nah, kalau acuin sudah punya, determinan juga sudah punya, maka kita bisa menjawab yang B. Jadi kita tadi sudah C, D. Jadi sekarang kita bisa menjawab yang 1B. 1B inverse matriks A. Inverse itu kan bisa dicari pakai operasi elementer baris, yaitu eliminasi Gauss ya. Tapi bisa juga pakai pembagian antara adjoin dengan determinan. Jadi rumusnya bisa pakai ini. Inverse itu sama dengan adjoin A dibagi determinannya A. Jadi adjoin A itu ini. Oke. Ini dibagi 18. Oke, kalian boleh pakai 1/6 atau 3/18 gitu boleh.
Ini seperti gitu ya. Ya, semua elemen di matrik ini kita bagi dengan 18. Kalau tetap 18 begini tuh tetap dengan menggunakan pembagi 18 ngeceknya gampang. Bener nggak sih tadi saya memasukkan angkanya gitu ya. Oke, nah sudah B, C, D sudah. Berarti tinggal satu. Tinggal satu adalah mencari matrik L dan U. Nah, kalau ini mau nggak mau memang harus pakai operasi elementer baris dengan faktorisasi LU ya. Jadi sekarang ini 1A mencari matrik L dan U. Kalau ini harus operasi elementer baris. Jadi matrik A, oke, ini ya. Tujuannya, goalnya adalah membuat angka 2, 1, sama 3 ini menjadi 0. Gitu ya. Jadi matrik A ini diubah menjadi matrik segitiga atas. Gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan operasinya apa untuk mengubah matrik ini menjadi matrik segitiga atas. Pertama, kalau mau mengenalkan angka 2, ini kalau di matrik difaktorisasi LU kan nggak boleh menyederhanakan elemen, tidak boleh mindah gitu ya, menukar baris atau kolom. Jadi hanya satu operasi yang bisa dilakukan, yaitu baris sekian ditambah atau dikurangi sekian kali baris lain. Hanya satu operasi itu aja. Jadi kalau begitu, kalau kita mau mengenalkan angka 2 dengan pivot di 3, caranya adalah sebentar, saya pakai ya operasi yang ini operasi baris R21. Ya. Kita mengenalkan baris 2, pivotnya di baris 1, pengalinya berapa? Nah, pengalinya sebetulnya begini. Karena tandanya 2 dan 3 itu sama-sama positif, maka untuk bisa menjadi 0 dia akan dikurangi. Kemudian dikurangi berapa? Tinggal ini. Elemen baris 2 dibagi elemen baris 1. Jadi 2/3. Jadi ini 2/3. Lalu yang ini juga sama. Ini baris 3 sekarang. Baris 3, pivotnya di baris 1. Gitu ya. Jadi sekarang pengalinya adalah ini 1 dengan 3 juga sama-sama positif. Berarti kita kurangi supaya bisa jadi 0. Lalu elemen baris 3 dibagi dengan elemen baris 1. 1 dibagi 3. Jadi di sini hasilnya adalah sepertiga. Nah, gitu. Maka ini ya, baris satunya nggak berubah, jadi dia tetap 3, min 1, 4. Terus kemudian di bawahnya 3 sudah pasti 0. Sekarang tinggal mengenolkan yang sini.
Ini baris 2 dikurangi min 2/3 baris 1. Ini kan berarti 1, sini ya, 1 ditambah 2/3 kali 1. Jadi ditambah 2/3. Yang ini min 1 dikurangi, ini sepertinya begini ya. Saya tulis gini dulu, Be. Nah, sedangkan yang ini min 1 dikurangi min 2/3 kali 4. Ya. Kemudian yang ini baris 3 dikurangi 1/3 baris 1. Berarti ini 1 min 1/3. Baris, ya, baris 2-nya 1 ya. Kemudian yang ini baris 3-nya 2. Sorry. Dikurangi ini pengalinya. Ini 4. Baris 1-nya 4 sama ya. Ini saya copy aja. Nah, gitu ya. Sama dengan kita copy. Ini enggak ada. Sorry. Nah, 1 plus 2/3. Berarti 3/3 plus 2/3. 5/3. Saya langsung ya. Ini 5/3. Cilmil. Saya buat gini Mohon deh. maaf, Bu. Ya, Itu yang 2 min 2/3 kali 4 itu bukan 2 min 1/3 kali mm-mm. 4 ya, Bu. Yang mana? Baris mana? Kok yang terakhir, Bu? Oh, ini Paling ya. bawah. Ya, Ini. Oh iya ya, terima kasih. Ini sepertiga ya. Terima yang kasih. bawahnya, Bu. Ini juga. Sorry. Ini ya. Ya, itu. Oke, terima kasih koreksinya. Betul, Baik, ini Bu. sepertiga. Oke, betul ya. Ini berarti 1 3/3 plus 2/3 benar. Ini 1 plus 8/3. Min 1 plus 8/3. Betul ya? Plus 8/3. Berarti min 1 itu min 3. Min 3 ditambah 8 berarti 5/3. Langsung gini ya. Kemudian 1 ditambah 1/3 jadi 4/3. Lalu yang ini 2 ditambah 4/3. 6/3 ditambah 4/3 berarti 10/3. Jadi kalau kalian mengulangi lagi, dikoreksi ya. Oke, nah sudah. Sekarang tinggal mengenalkan yang sini. Berarti operasinya adalah R. Baris R. 3, pivotnya di 2, berarti pengalinya sama-sama plus, jadi pengalinya min. Lalu baris 3 dibagi baris 2, ini dibagi ini, berarti 4/5 ya. Oke, jadi sekarang saya copy ini. Ini 0.
tinggal yang ini. 10/3 dikurangi min 4/5 kali, bentar, saya kecilkan dulu. Sepuluh per 3 dikurangi min 4/5 kali 5/3 ya. Kali 5/3. Nah, ini kan dicoret jadi 4/3 limanya. Jadi plus 10/3 plus 4/3. Jadi 14/3. Nah, sudah. Jadi kalau begitu diperoleh matriks U-nya sama dengan ini. Oke. Ini ya. Dan L-nya adalah di sini berapa L-nya? 1 ya, diagonal utamanya selalu 1. Lalu di atas diagonal utama 0. Jadi kalau U-nya sudah dapat, maka L-nya otomatis dapat. Di sini elemen di sel baris 2 kolom 1. 21. Berarti kita pakai ini. Pengali dari operasi R21 ini. Pengalinya adalah min 2/3. Masuk ke sini plus 2/3. Jadi masuknya tandanya ya. Tandanya beda. Lawannya. Ini 2/3. Saya pakai yang miring aja ya. 2/3. Lalu yang di sini baris 3 kolom 1 berarti yang ini 1/3. Lalu yang sini baris 3 kolom 2 itu yang ini 4/5. Nah, sudah. Jadi kita sudah punya U dan L. Oke, ada yang ditanyakan? Itu Bu 4/5 bukan 4/4 Bu. Oh iya, terima kasih. 4/5, ya betul. Mudah ya? Oke, ini nggak ada 1 jam sudah selesai untuk yang nomor 1. Nah, nomor 2 sama. Kalau kita punya matriks seperti ini, itu 5. Jadi kalau kita punya matriks ini harus dibawa dulu menjadi matriks seperti ini gitu ya. Oke, yang A dulu. Ini 2A, 2B, 2C. Min A plus 2G, min B plus 2H, min C plus 2I. G min D, H min E min F. Oke, yang bisa kita lakukan pertama adalah, bentar, saya copy ini. Mengenalkan ini dulu ya, membagi baris 1 dengan 2.
membagi baris 1 dengan 2 supaya menjadi A gitu ya. Ini R baris 1 dikali setengah. Ya. Oke, satu-satu dulu aja. Berarti ini jadi A, ini B, ini C. Tapi operasi ini kan mempengaruhi hasil determinan. Kalau determinannya misalnya katakanlah semula tuh aslinya ini 40 nih. Tapi karena ada operasi baris 1 dikalikan setengah, maka nanti determinannya juga akan menjadi setengah kalinya. Nah, supaya dia kembali ke nilai awal, supaya nggak menjadi setengahnya, ya berarti harus kita kalikan 2. Gitu ya. Jadi angka 2 ini efek dari operasi setengah. 2 kalau dikalikan setengah kan 1 ya. Nah, setelah itu, kalau sudah begini, kita coba lihat kan baris 2, itu kan ada min A. Supaya dia jadi 2G aja. Kan min A-nya harus kita hilangkan kan? Dia harus ditambah A supaya dia hilang. Artinya, baris 2 ini kita tambah dengan baris 1. Jadi operasi berikutnya adalah baris 2. Nah, gini, pangkatnya plus 1 ya. Ini, jadi baris 2 ditambah baris 1. Ini jadi 2G. Ini jadi 2B. Ini jadi, nah gini. Kemudian berikutnya, ini dibagi 2 kayak tadi. Jadi ini operasinya baris 2 dikali setengah. Sekarang ini baris 2 yang dikali setengah. Ya. Nah, jadi kalau baris 2 dikali setengah, maka ini akan menjadi G, ini H, ini I. Tapi ini harus diantisipasi juga. Harus dikali 2. Supaya tidak berubah. Oke, nah sekarang tinggal baris yang DEF yang belum ada. Jadi sekarang ini kita hilangkan G-nya. Nah, supaya G-nya hilang kan berarti harus dikurangi. Jadi sekarang baris ini baris 3 dikurangi baris 2. Di baris 3 dikurangi ini ya. Berarti sekarang baris 3-nya ini menjadi min D. D-nya hilang ya. Min H, min I. Nah, berarti kan ini tinggal dikali min 1. Jadi sekarang ini tetap ikut di sini, tapi baris 3 kita kali min 1. Di baris 3 dikali min 1. Nah, akibatnya ini menjadi min, kita hilangkan. Nah, karena operasi ini nanti mengubah nilainya, ini supaya kembali ke nilai semula ya kita harus kalikan min 1. Kemudian A, B, C, D. Nah, ini keliru nih. Berarti sekarang baris 2 sama baris 3 dibalik. Ditukar. Jadi ini R, 2, 3. Gitu ya. Jadi kalau ini sudah R23, maka kita tukar barisnya. Ini D,
E, F. Ini G, H, I. Nah, jadi determinannya, nah ini ya, ini ini 5. Sama dengan min 20. Gitu ya. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Udah ya. Jadi besok itu mudah kok. Banyak kan kalau UTS matrik itu bisa 100 semua. Besok kalian juga ya. Satu lagi ya, yang 2B. Saya copy saja ya. Ini B. B itu 2D plus G. Oh, di sini. 2E plus H. 2F plus I. Min A. Min B. Min C. 3A plus 2D. 3B plus 2E. 3C plus 2F. Gitu ya. Oke, apa yang kita lakukan dulu? Ditranspos dulu ya. Karena kan ini urutannya ABC-nya tidak ke kanan, tidak dalam satu baris, tapi dalam satu kolom. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah operasi transpos. Ya. Transposnya berarti 2D plus G min A 2E plus H 2F plus I. Min A, min B, min C. Ini 3A plus 2D, 3B plus 2E, 3C plus 2F. Itu ya. Berikutnya. Ditukar dulu ya, baris 1 sama baris 2. Kita tukar. Ya, gini ya. Mempengaruhi hasil mempengaruhi nilai determinan enggak kalau transpose? Enggak ya, aman. Jadi dia tidak mengubah nilai. Jadi kita bisa melakukannya seperti biasa. Nah, berikutnya kita kalikan min 1 dulu ya, baris 1. Jadi baris 1 kita kalikan min 1.
Sehingga ini menjadi A, B, C. Nah, operasi ini mempengaruhi nilai. Jadi nanti hasilnya akan min satunya gitu ya. Ini kita kalikan min 1 supaya kembali ke nilai awal. Oke, berikutnya. Baris berapa enaknya? Baris 2 kalau kita kurangi dengan baris 3, itu kan ada 2D-nya ya. Ini ada 2D-nya, ini ada 2D-nya. Jadi ini kita kurangi aja. Baris 3 dikurangi baris 2. Oke, ini baris 2 dikurangi baris 1. Ini baris 2-nya tuh akan menjadi, oh, no, jangan itu ya. Ini dulu aja. Baris 3 dikurangi 3 kali baris A. Baris 3, ini, baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. 3A plus 2D min 3A, gitu ya. Operasi ini aman, berarti ini tinggal, ini dikurangi 3 kali ini, berarti ini menjadi 2D, ini jadi 2E, ini jadi 2F, gitu ya. Nah, kemudian baru nih yang baris kedua dikurangi ini, kan nanti tinggal G. Oke, sekarang baris 3, baris 2 dikurangi baris 3. Ya. Jadi ini nanti 2D plus G min 2D. Hasilnya adalah G aja. Ini juga H, ini I. Itu. Jadi sekarang berikutnya baris 3 dibagi 2. Ini baris 3-nya kita kali setengah. Ini ada. Kemudian ini nah, karena ini dikali setengah, maka di sini harus dikali 2 supaya nilainya kembali gitu ya. A, B, C, D, O masih kebalik ya. Sekarang ditukar. Baris 3 dengan baris 2 ditukar. Hmm? Oh, sebentar. Oh, ini satu, ini nukarnya itu 1, 2 ya. Iya, Bu. Oke, saya yang salah. Sekarang kalau ini R23. Nah, udah 23 berarti saya langsung sini ya. Nanti hasilnya akan begini. Sorry. Ya. Baris 1, kok 1, 3. Baris 2 Sini, 2, dikata 3, 3. Bu. 2, 3 ya. Iya, Bu. Oke, jadi hasil akhirnya adalah min 1 2 kali 2 kali 5. Min 10. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Jadi besok soalnya seperti ini. Kalian open eh, satu lembar ya. Boleh bolak-balik, tapi satu lembar aja. Oke, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, berarti hari ini saya akhiri.